Saat itu tuh om gue pernah mention gue satu hal gitu, kayak lukisan itu tuh ada artinya tuh Dev, lukisan itu ada artinya. Sang pemilik lukisan itu akan merasakan akibatnya tuh secara instan kayak. Kamar lu panas, tapi setelah lu nyadarin ini punya arti kan. Mah, itu ada suara dari dapur. Kayaknya itu yang samping deh, karena baru meninggal, masih gentayangan. Siapa tahu. Halo listeners, selamat datang di podcast by The Fear, di mana podcast kita ini bakal ngebahas seputar kisah mistis, cerita-cerita horor, urban legend, bahkan kita bakal ngebahas juga seputar dunia-dunia yang menyikut setan. Perkenalin, nama gue Kevin. Nama gua Nando. Dan nama gue Dev. Hari ini bakal seru banget karena kita bakal ngebahas salah satu kisah yang paling kontroversial menurut gue ya. Ini kisah cukup kontroversial sih menurut gue. Cukup kontroversial. Singkat aja, sebenarnya kita bakal ngebahas tentang salah satu lukisan yang dimana lukisan ini membawa malapetaka sebenarnya buat orang-orang yang memiliki lukisan ini. Dimana lukisan ini tuh bernama apa Dev? The Crying Boy Painting. The Crying Boy Painting, benar. Nah, The Crying Boy Painting ini sebenarnya adalah lukisan yang dibilang siapapun yang memiliki lukisan ini tuh katanya rumahnya bakal kebakaran apa ya? Iya. Ini konyol sih sebenarnya, tapi ternyata ketika kita pengen ngebawain cerita ini, ketika kita bikin skrip ini tuh ternyata salah satu dari kita tuh punya lukisan The Crying Boy Painting. Yaitu Dev coba lu tunjukin deh. Bener ya. Coba lu Bentar, gua tunjukin. ambil dulu ya. Boleh. Lukisan The Crying Boy Paintingnya. Gue taruh sini aja kali ya. Boleh. Saik juga lu Be punya begituan Be. Jangan salfok sama ini ya. Gases. Sedikit cerita ya. Jadi lukisan ini tuh punya bokap gua. Dari zaman bokap gua mungkin masih SMA lah. Dan bokap gitu termasuk penggemar Guns N' Roses, makanya ditempelin stiker lah sama dia ini ya kan. Maklum bapak-bapak ya. Udah bokap. Crying Boy Painting ya guys. Ini seru banget sebenarnya. Gue nggak expect sebenarnya kenapa sampai si bokapnya Dev ini bisa punya lukisan ini, yang dimana kan lukisan ini kan dibilang membawa malapetaka Dev. Iya. Sebenarnya kan. Nah, lu boleh ceritain nggak sedikit tentang sejarah lukisan ini? Ya, gue ceritain dari awal mungkin. Boleh, dari boleh. awalnya kan gue nggak tahu ya. Dulu waktu kecil emang di kamar gue, waktu gue masih tidur bareng bokap nyokap, emang lukisan ini udah ada. Dan di saat itu tuh om gue pernah mention gue satu hal gitu, kayak lukisan itu tuh ada artinya tuh Dev, lukisan itu ada artinya. Cuma yang namanya gue masih kecil, kayak gue nggak mau mikir panjang, kayak nggak mau nyari tahu juga gitu. Sekedar oh iya. Nah setelah gue di umur yang sekarang nih, gue mulai penasaran nih. Secara di lukisan juga gue pajang nih dari gue mulai kelas 2 SMP di kamar gue. Ini lukisan udah gue pajang di kamar gue, dan gue cari-cari, dan ternyata sejarahnya lumayan bikin gue merinding dikit ya. merinding. Udah aneh ya. Karena dari setiap orang yang memiliki lukisan ini tuh biasanya mendapatkan musibah gitu, mendapatkan kesialan berupa kebakaran di rumahnya. Nah, kalau lu ngebahas kebakaran nih, gue sebenarnya agak sedikit ke-trigger dengan dia bilang rumah bakal kebakaran. Karena dari beberapa kasus yang gue baca pun orang yang pegang lukisan ini siapapun itu ya kasusnya contohnya kayak 9/1 lah. 9 rumahnya tuh bakal kebakaran gitu, bener-bener dapet timpa sial gitu. Nah, lu ngerasain gak sih kayak lu ngerasa something bad is gonna happen ketika lu tahu ternyata lukisan ini tuh punya makna yang begitu mengerikan gitu. Lu punya nggak sih kayak experience yang lu alami gitu pas lu tahu lukisan ini? Mungkin sebelum gue tahu sejarahnya pun ya, gue emang agak ngerasain sih hawa-hawa di rumah gue tuh kadang panas gitu hawanya. Entah kayak gue sebenarnya udah nyalain AC gitu di kamar, tapi hawanya masih panas banget gitu. Dan ketika gue tahu nih sama arti lukisan ini, gue jadi mikir 2 kali gitu, kayak apa jangan-jangan karena lukisan ini ya. Tapi kan kalau misalnya dicerita orang-orang itu rata-rata orang-orang tuh kebakaran gitu kan rumahnya. Nah mungkin puji Tuhannya gue, rumah gue nggak kebakaran. Fine aja ya sebenarnya. Cuma hawanya aja mungkin yang jadi panas. Tapi sebenarnya menurut gue
ngeri juga sih Dev, sampai misalkan lu ngerasain bahwa vibes di kamar lu tuh panas kan, we never know something bad's gonna happen kan, dia nggak, hal buruk tuh kan nggak ada di kalender ya Pe ya. Kalau yang gue denger ya, kalau yang gue denger dari kisah The Crying Painting Boys ini, dimana sang pemilik lukisan itu akan merasakan akibatnya tuh secara instan Pe. Nah itu. Nah kalau lu Dok, menurut lu gimana tentang apa yang dialamin sama Dev? Kalau menurut gue sih kamar lu panas, tapi setelah lu nyadarin ini punya arti kan, Iya. kayak ke distract sama foto ini gak sih lu? Kayak Enggak. lu mau mikir cepet, apa gua baru cari nih arti foto ini, terus lu sangkut pautin langsung sama ini gitu. Enggak sih, mungkin kalau yang gue alami di rumah gue ya, ketika gue masuk ke ruang tamu, ke rumah bokap, ke kamar nyokap bokap gue gitu. Kamar bokap nyokap. Iya. Mereka tuh suasananya ya biasa-biasa aja, nggak panas kayak gimana. Tapi pas di kamar gue yang ada lukisan ini, hawanya tuh panas gitu. Yang gue rasain sepengalaman gue setelah naruh nih lukisan di kamar gue. Setelah kan, berarti sebelum lu nyari tahu lah tentang foto ini, lukisan ini aman-aman aja. Makanya mungkin karena gue nggak tahu, dan awalnya gue mikir kayak ya mungkin panas aja kamar gue hawanya. Iya, berarti ada suatu distract kan lu kalau tahu nih. Misalkan lu kalau nggak tahu sampai sekarang arti foto ini, tapi lu tetap ngomong kayak ini mah biasa aja panasnya. Tapi setelah lu tahu arti foto ini, lu kayak aduh, kok panas ya, apa ada kaitannya sama lukisan ini ya gitu. Ya, bisa jadi Mungkin karena itu kan ya. Kalau Pin, Kalau menurut gua sebenarnya it's pretty make sense sih menurut gua dari apa yang lu bilang Dok. Mungkin ini yang lu rasakan itu adalah ketika lu mengetahui hal yang baru terjadi di internet, yang lu baru baca secara nggak langsung tuh alam bawah sadar lu nge-suggest lu untuk merasakan hal yang serupa gitu loh. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa. Memang kan dulu pernah cerita ke gua kan kalau misalkan ternyata di kamar lu yang di atas itu kan lu kamar lu kan di atas kan. Iya. Atap lu tuh langsung beton kan. Yang dimana itu kan bikin panas kan lu bilang waktu itu kan. Gua correct me if I'm wrong, gua nggak tahu tentang dunia bangun rumah, tapi berdasarkan cerita dan pengalaman Dave ini, dia bilang ternyata itu efek ya. Itu nggak efek rumah tuh biar bisa jadi panas gitu kalau lu nggak nyalain AC gitu kan. Tapi menurut gue tuh janggal juga Pe. Dan lu kan sempat mention kalau misalkan ternyata lu udah nyalain AC nih dan itu tetap panas. Ya hawanya tetap gua Nah rasain itu panas. menurut gua cukup aneh sih Dok. Itu apa bisa masuk dalam psychologicalnya dia udah kena gara-gara dia baca itu ya, apa gimana ya Dok menurut lu ya? analoginya kan kalau kita nyalain AC kan pasti panas, pasti dingin dong, dingin. Kalau masih panas, itu kayaknya pikiran lu mungkin kayak udah ke distract sama ini, jadi kayak lu ngerasa tetap panas gitu. Orang Indonesia nih pada umumnya nih nggak mau mikir panjang, jadi kayak serem pasti ada kaitannya nih sama lukisan ini nih. Kayak contohnya aja, kayak misalkan tetangga lu misalkan meninggal, terus kayak tiba-tiba ada suara dari dapur, terus lu ngomong ke nyokap lu, mah itu ada suara dari dapur, kayaknya itu yang samping deh karena baru meninggal, masih gentayangan. Siapa tahu itu tikus, kan kita nggak tahu tuh. Nah sama kayak pola pikir lu juga, jadi kalau bilang AC tetap panas kayak nggak make sense sih ya kan. Tapi Dok, menurut gue kalau misalkan dibilang gak make sense juga dengan kejadian ini mulai seru pembahasannya mulai seru menurut gue. Ini mulai seru karena di luar sana tuh kejadian kebakarannya tuh nyata Dok. Maksudnya bener-bener langsung kebakar kan Pe, yang dari yang lu ceritain kan. Coba lu boleh ceritain nggak kasus-kasus yang bisa bikin kayak sebenarnya memang ternyata lukisan ini tuh membawa petaka gitu. Ya, jadi awalnya nih ya, seniman ini di luar negeri dia membuat lukisan. Emang sebelumnya ini karya keberapanya lah gitu. Bukan karya pertama si seniman tersebut. Cuma saat dia ngelukis lukisan ini tuh dia ngelukis langsung nih di sebuah panti asuhan. Dan rata-rata lukisan The Crying Boy Painting ini tuh semuanya fotonya emang anak kecil dengan mata yang lagi berkaca-kaca dan meneteskan air mata gitu. Dan sejarahnya di luar negeri sana banyak rumah-rumah yang pemiliknya mempunyai lukisan tersebut ini nih, lukisan yang gue pegang sekarang, mengalami musibah kayak kebakaran. Tapi yang menjadi janggalnya,
bangunan semuanya saat kebakaran itu, saat insiden kebakaran itu ludes semua. Habis semua tuh semuanya. Habis semua. Cuma hanya lukisan ini doang yang masih bertahan gitu. Serius lu? Dan itu menurut gua nggak masuk akal. Cara kayak tembok-tembok runtuh, atap-atap runtuh, plafon runtuh, tapi ini lukisan yang dilukis pakai cat masa nggak kebakar sih? Ya dimana cat kan sebenarnya mengandung minyak ya. Seniman ini Iya nggak sih? di luar negeri. Iya sih menurut gua itu aneh sih. Menurut gua tuh aneh sih karena kenapa dari semua bidang yang sebenarnya kayak let's say kita ngomong genteng lah ya, Pe, ya. Genteng itu kan kalau kebakar tuh paling cuma lu angus gitu kan, maksudnya nggak sampai habis ludes gitu kan. Tapi retak pecah kan, maksudnya ada efek angusnya lah, ada efek angusnya gitu kan. Tapi kenapa cuma lukisan ini yang nggak kegores sedikit pun gitu loh? Itu menurut aneh sih. Apa bener-bener ternyata lukisan ini ada yang bersemayam gitu di dalamnya, kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang gue lihat dari analoginya lukisan tersebut pelukis ini ya mungkin dia menyuarakan bahwa nggak semua anak kecil tuh bahagia gitu, mungkin gak sih? Tapi yang menjadi janggalnya bangunan semuanya saat kebakaran menurut gua, saat insiden kebakaran itu kalau dibilang ini semua lukisan yang bertahan doang nih, kebakaran cuma satu doang kata lu hanya kan. lukisan ini doang. Nah, kan lu bilang tadi sebelumnya ada beberapa serius lu? dan itu karya dia, nggak cuma yang ini nih, satu ini. Tapi kenapa cuma karya ini doang yang kebakar gitu maksud gua. Terus dibilang juga meledak lah gitu. Ya, yang meledak, yang viral cuma ini doang. Terus disangkut pautin sama musibah kebakaran. Maksudnya kan rada janggal aja gitu. Dari ratusan mungkin gua nggak tahu berapa, karyanya cuma ini doang yang meledak. Sampai booming sekarang tuh ini doang. Coba lu boleh kasih tahu nggak? Karena filosofi dalam lukisan tersebut ini, lukisan ini diambil dari seorang anak kecil korban kebakaran, di mana ayah ibunya meninggal. Nah, di saat anak kecil ini menangis dengan sedih ditinggal orang tuanya, si seniman ini mengambil foto dan melukisnya. Oh, dilukis ulang menurut Iya, dilukis. Tapi yang bikin kebakaran itu maksudnya kan nggak mungkin nih kalau secara logika gua rumah kebakaran cuma karena foto itu doang. Kalau ilmiahnya ya mungkin bisa jadi ada kecelakaan dalam rumah kayak lupa matiin kompor, kenapa bisa kebakaran gitu aja gitu maksud gua. Karena masyarakat di sana meyakini bahwa lukisan ini disemayami oleh si anak kecil, sosok anak kecil yang menjadi korban kebakaran pada saat itu. Kalau menurut lu gimana, Pin? Menurut gua gimana ya, gue sebenarnya susah untuk menjelaskan ini ya, tapi kalau misalkan warga sekitar sudah mempercayai akan hal tersebut, let's say gini deh, kita ngambil contoh kasus di sekitar kita deh, kayak di sekitar studio kita ini ya kan dipercayakan ada pocong kebalik kan, dibilangnya kan. Ini gue sembari ngepots aman kan? Aman. Ini kan ada sosok yang dibilang pocong terbalik kan, yang dia tuh loncatnya tuh kebalik gitu kan. Oh, gue pernah dengar. Ya kan. Dia kan dipercaya di sini katanya itu korban yang mati gara-gara digantung dari atas terus tinggal kepalanya doang yang di dalam sumur ya. Sumur yang di belakang, iya posisi kebalik itu, tapi cuma nisain kepalanya doang yang masuk ke dalam kan. Badannya masih utuh. Kan katanya kan begitu kan. Kan di sini kan warga juga sekitar mempercaya itu kan, dan gak sedikit juga. Ada sekitar ya misalkan let's say warga di komplek kita ada 100 orang, ada sekitar 80 atau enggak ya 50-80 orang percaya hal itu kan. Yang membuat dimana suggest kita untuk percaya bahwa hal ini sebenarnya terjadi. Tapi kalau misalkan kita jelaskan secara metafisika dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat, nih gua menganalogikan seperti ini ya. Kan lu bilang ternyata lukisan ini tuh berasal dari seorang anak kecil yang menangis karena melihat ayah dan ibunya mati terbakar hangus. Iya, betul. Ya kan? Gue juga nggak tahu nih. Coba kalian komen di bawah. Anak ini tuh nggak lama dari sini meninggal atau masih hidup sampai besar. Itu juga agak rancu kan. Kita juga sebenarnya kurang tahu ya kan keberlangsungan anak tersebut kan. Nah, kalau buat kalian yang tahu, boleh deh coba komen di bawah, kasih kita tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi next ketika lukisan ini dibuat. Nah, kalau misalkan dari yang gue lihat dan gue pandang, mungkin ya bisa mungkin dilihat dulu nih. Merinding gue, Cok. Sedih. Hawanya tuh sedih, tapi kayak Bentar, ini darah atau emang ini karena foto lama ya ini ya? Karena foto lama sih. Wajar sih jadi. Iya. Udah kemakan usia Udah juga. kemakan usia juga bener. Oke, lanjut. Menurut gua kenapa bisa terjadi itu karena mungkin secara metafisika anak ini mungkin sudah tiada. Tapi kesedihannya tuh terbawa sampai dia mati. Oh iya. Kebawa sampai dia nggak ada.
sampai dia meninggal, terbawa sampai dia meninggal. Jadi mungkin siapapun yang memiliki foto ini dia tuh datang karena dia ngerasa kayak ada aku di situ. Ya kan? Jadi dia merepresentasikan kesedihan atas apa yang telah terjadi sama dia. Kalau secara metafisika mungkin dijelaskannya seperti itu, kenapa rumah bisa kebakar gara-gara ada lukisannya. Mungkin dia datang, dia membawa hawa panas, terus kita suggest karena kita punya lukisan ini, jadilah kejadian-kejadian yang kita nggak harapkan. Bisa nggak sih kayak gitu? Menurut gue kayaknya bisa sih kayak gitu. Karena gue pernah baca dalam satu artikel, Pak. Jadi di artikel ini tuh dibilang, jadi orang ini tuh salah satu orang yang punya lukisan The Crying Boy painting ini, cewek. Kalau nggak salah daerah Massachusetts atau di mana gitu kan di Amerika. Dia punya lukisan ini, dia pandangi sehari-hari, awalnya tuh nggak kejadian apa-apa. Tapi makin lama dia lihat tuh makin dalam, kayak tatapan anak ini tuh makin lama makin dalam tau nggak ngeliat dia. Kayak seolah-olah anak ini tuh pengen ngomong, please help me gitu. Kayak dia pengen ngasih tahu kayak this is not good, this is not right gitu. Something bad's gonna happen. Dia ngerasa kayak lukisan itu ngomong kayak gitu ke dia. Ada satu ketika dia masak pada umumnya lah ya, ibu-ibu pernah masak. Dia suggest balik lagi ketika ngelihat lukisan ini di ruang tamu. Lalai, akhirnya kebakar rumahnya gara-gara ya kompornya nggak dimatiin. Dia takut. Nah, menurut gua bisa dijelaskan ini nyambung, nyambung menggunakan logika dan bisa langsung connect ke alam mistis menurut gua. Bisa dijelaskan secara logika lah alam mistis ini. Ya dari filosofi yang terjadi dari The Crying Boy painting ini sih menurut gua. Karena jadinya ya menurut gua ini adalah satu hal yang menarik sih menurut gua. Kalau dari lu Dok, menurut lu gimana Dok? Kalau menurut gue yang tadi sama kayak lu, kebakaran itu kayaknya kalau disebabin sama lukisan ini kayak nggak make sense kan. Tapi yang tadi lu bilang metafisika, kita kan juga nggak tahu mungkin historical ini. Apalagi dia bilang ini penciptanya ini dia motret anak kecil waktu ngelihat kebakaran rumahnya. Katanya juga ini anak kecil ngelihat langsung. Dia ngeliat langsung kebakaran yang tragis, maksudnya orang tuanya mati depan mata dia. Ya make sense aja kalau dia gentayangin. Tapi gue masih nggak percaya sama lukisan yang bisa bakar gedung, bakar yang perumahan itu. Iya. Itu pasti ada kecelakaan. Kalau kata lu Dev, Gue sambil minum ya, gue minum. oh lu minum aman. Menurut gua sih nggak ada sebuah, mungkin bisa kebetulan ya. Tapi yang namanya mistis gitu ya, kayak ini jatuhnya kan mistis ya. Sebenarnya nggak bisa sih dijelasin, ditabrak dengan logika tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Sebenarnya percaya nggak percaya ya, karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Ada yang menurutnya masuk akal atau enggak gitu kan. Tapi kebanyakan sebuah hal yang mistis itu nggak masuk akal, nggak bisa masuk di nalar lah. Karena kalau dijelasin pakai logika, ini sebuah hal yang impossible gitu. Gak mungkin lah namanya lukisan bisa ngebakar sebuah bangunan gitu. Gue mau nanya sama lu Pak nih. Kan lu bilang ada kasus di mana rumah kebakar, tapi lukisan ini baik-baik aja kan? Betul. Lu pernah penasaran nggak? Lu coba lu bakar tuh lukisan? Belum sih. Belum pernah ya? Gue coba. Coba kalian komen di bawah deh kalau kalian pengen lihat kita bakar tuh lukisan. Kita lihat bener nggak kalau lukisan ini tuh sebenarnya nggak kebakar gitu, kayak kebal bakar gitu. Coba komen di bawah. Jadi bakar sayang juga. Iya sih, peninggalan sih. Itu kan lukisan udah dari zaman bokap lu muda sih. Dihantem bokap gua ntar kalau gua bakar. Iya sih, bener juga. Bener lagi. Nah, Pe, kalau misalkan The Crying Boy painting ini selama lu tidur gitu di rumah ya, kan ada juga kasus yang bilang semakin lu lihat, semakin lu ngerasa bahwa dia mencoba untuk memberikan kita something gitu, ngasih tau sesuatu. Lu pernah nggak sendirian di rumah gitu, kayak lu duduk dan lu ngeliatin lukisan ini tuh, lu pernah gak sih? Enggak sih. Gue cuma majang ini tuh di atas kaca sih di kamar gue. Jadi gue nggak pernah kayak sendirian terus bengong natapin lukisan ini, enggak sih. Gue belum pernah nyoba sih. Lu cukup berani ya lu taruh itu di atas kaca ya, which is setiap hal ya wajarnya cowok habis mandi ngaca dulu ngerasa ganteng gak sih, kayak anjing gue ganteng banget hari ini, kayak gitu gak sih? Kayak gitu kan, mostly kayak gitu kan. Nah itu kan berarti kan dia liatin lu Pe. Lu pernah ngerasa gini deh, lu pernah nggak kalau lagi tidur tiba-tiba kebangun lu ngadep ke satu sudut yang konon dibilang berarti kan di situ ada yang ngeliatin lu kan? Lu pernah nggak bangun
lu lagi tidur nyenyak nih di jam tertentu di tengah malam, lu bangun terus tiba-tiba lu langsung lihat lukisan itu, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, karena kayak Kusut. kayak ngerasa gitu, kayak gue yang ngeliatin nih gitu kan. Diliatin deh. Iya, kayak ada yang ngeliatin. Terus pas gue kebangun ngerasa ada yang ngeliatin. Gimana sih namanya manusia, kalau misalnya ada orang di belakang juga kan pasti Iya, ngerasa ngerasa. kan, kalau di belakang tuh ada orang. Peka. Iya, kayak peka gitu lah. Ngerasa sih gue langsung ngeliat lukisan sih. Langsung panas nggak kamar lu pas lu ngelihat, pas lu kayak bangun nih, lu lihat lukisan itu langsung berubah nggak, kayak ada hal lain nggak yang Iya, terjadi? langsung pasti lah, karena kan jadi mikir aneh-aneh. Iya, kesajes lu jadinya. Cuma di saat itu gue mikirnya positif aja sih. Mungkin gue kebangun terus, karena ketika gue bangun dan gue noleh langsung ke lukisan, ya mikir positif aja sih. Besoknya gue kudu kerja lagi soalnya kalau misalnya gue Iya sih, nggak tidur. berarti secara nggak langsung anak kecilnya dia baik ya, dia bangunin lu biar, woi bangun kerja gitu kan. Tapi nggak jam subuh juga sih. Emang waktu itu kejadian jam berapa? Iya, subuh. Sekitar jam Sekitar jam 2:30 lah kalau nggak salah. Itu pagi banget sih. Setengah 3 lah. Itu pagian sih menurut gue. Pagi banget itu juga. Boleh. Lu boleh. Lu dapat lukisan itu kan dari bokap lu nih. Iya, betul. Ya kan? Nah, bokap lu ini dapat dari mana gitu? Itu gue belum pernah nanya sih ke bokap gue dapet dari mana. Lu belum pernah nanya ya? Kayaknya balik dari sini nih, lu harus nanya deh ke bokap lu, itu dapat dari mana? Soalnya kan kebanyakan nih Pin, orang-orang yang punya lukisan ini ya orang-orang luar doang. Iya. Maksudnya ini kan di pasarnya kan buat orang-orang luar. Maksudnya orang Indo dapat kayak gini, terus efeknya juga yang lu bilang tadi, kerasa hawa panas tadi lu nyampe. Terus pas ngerasain hawa panas itu lu langsung ngomong gak ke bokap lu? Pah, ini lukisan yang papa kasih waktu aku SMP, kayaknya ada impactnya deh. Malam-malam aku sering ngerasa tuh ruangan aku hawanya panas gitu. Kalau untuk ngadu ke bokap gue kalau gue ngerasa Ya. ada suatu hal yang janggal sih, gue enggak ya, karena gue nggak mau bikin di rumah gue jadi kayak pada kesajes lah gitu. Jadi kayak takutnya malah pada mikir hawa panas dikit ke lukisan gitu. Gue nggak mau bikin hal yang buat keluarga gue itulah, Takut lah ya. takut. Tapi dari adek lu, nyokap, bokap apa ada yang suges karena itu? Enggak sih. Nggak ada, aman Karena berarti ya. emang ini lukisan semenjak bokap gue udah nggak pernah taruh di kamar dia lagi, ya gue pakai aja nih boy. Gue pakai buat dipajang aja sih di kamar. Tapi kalau kita lihat itu juga sih, Pin. No. Dia emang wajahnya kayak sedih. Tapi ini tulisan apaan di belakang gue? Nah itu gue nggak ngerti sih, gue nggak bisa bacanya. Ini buat temen-temen boleh dilihat. Coba kalian kalau yang bisa baca nggak Yang tahu bisa itu gue baca tuh di sini cuma ya. Maret 1985-nya doang. 1985. Iya, 1985 yang gue bisa bacanya. Nah, itu berkaitan Juga juga tuh. atasnya gue nggak ngerti sih. Itu berkaitan juga tuh, Dev. Iya, Katanya viralnya lukisan ini 1980. tahun 1980-an ya. Iya, dan bokap lu bisa dapat itu waktu SMA. 19 berapa lah waktu bokap lu SMA? 1992 mungkin. Jarak 12 tahun bokap lu bisa dapat ini. Ini lukisan udah lama loh nih, Pin. Iya, gue tahu suka ini loh, ini loh. Ini tuh apa maksud gue? Gue sesak banget nih begini. Lu ngerasa sesek loh. Gak enak megang begitu. Ya. Tapi setelah pulang dari sini nih, lu masih mau nyimpen foto itu di kamar lu atau ada Pasti, berubah pasti. pilih ya? Pasti, Masih mau lu. pasti. Karena gue suka aja sih, terlepas dari semua sejarahnya yang Oh, lu cukup kelam gitu. lebih Tapi ke gua artnya lu ya. Suka ya sama artnya si Oh, lebih ke artnya dia. si seniman ini ngebuat karya gitu. Yang punya filosofi yang menurut gue bagus gitu. Pas gue baca-baca tapi bocah ini nih dia nangis karena ngelihat kebakaran. Tapi yang apa namanya? Yang bikin ini juga dia punya karya-karya lain kayak yang Perang Dunia Kedua. Tahu kan itu World War 2. Nah, itu juga dia punya begini juga tuh. Tapi nggak ada yang ada fenomena yang kayak kebakar juga, Pe. Maksudnya ini terus. Apa karena cuma ini anak doang yang ngerasain karena kebakaran ibu atau bapak sama ibunya? Kenapa itu, Pe? Kalau untuk sejauh itu sih gue belum nge-research lagi ya. Cuma gue tetap keep nih lukisan ya karena gue pertama suka sama artnya. Itu sih. Kalau dari gue yang beberapa hal yang gue research tuh, memang mostly seniman yang melukis lukisan ini tuh kebanyakan melukis lukisan anak kecil. Iya betul. Dan rata-rata tuh semua menangis. Kayaknya ya yang gue bilang tadi, dia mengisyaratkan bahwa not every kids living happily gitu loh.
sometimes ada beberapa anak yang hidup itu sengsara gitu aja sih menurut gua. Tapi ya mungkin ya balik lagi kenapa ini bisa jadi yang paling meledak, paling benar-benar menjadi kontroversial di dunia yang dengan logika dan tidak menggunakan logika, karena banyak kasusnya kasus rumah kebakaran yang memiliki lukisan itu banyak banget ya. Dan yang paling meledak tuh gambar si anak kecil yang gue pegang sekarang. Banyak beberapa lukisan-lukisan lain anak kecil yang sedang menangis juga. Nanti bisa ditampilin lah. iya boleh. Bisa ditampilin beberapa contoh lukisan yang lainnya selain karakter si anak yang ini. Kayak seru ya kalau kita misalkan manggil orang yang bener-bener ngerti lah tentang hal-hal kayak gini. Ya nggak sih? Coba deh kalian klik tombol like. Kalau like-nya tembus ke 15.000, kita bakal ngundang salah satu orang yang kita kenal, kita bertiga kenal, yang ngerti lah tentang dunia-dunia spiritual dan metafisika. Nah kita bakal coba bedah nih, sebenarnya bener nggak sih lukisan ini tuh ada atau enggak. Coba hit tombol like dulu deh. 15.000 like, gue bakal langsung personal, gue bakal langsung datengin orang itu untuk kita bahas lagi gitu untuk part 2 nya. Menurut gue kayak gitu aja, kayak gitu nggak sih? Boleh. Tapi agak ngeri juga sih kalau misalnya emang kita mau telusurin sedalam itu sih sampai manggil gitu kan. Ya menurut gue orang yang ngerti spiritual gitu. Menurut gue justru di situ titik serunya, menurut gue di situ titik serunya di mana kita tuh mengupas tuntas Ya sih. apa yang sebenarnya benar-benar terjadi dengan lukisan ini gitu. Jawabannya ketemu lah. Jawabannya ketemu. Karena kan selama ini kan yang kita temukan kan jawabannya kan berdasarkan on what media says. Bisa juga itu propaganda, ya nggak? Bisa jadi kan itu propaganda, itu bukan hoax sih, lebih ke arah hook. Jadi bisa ya buat viral aja gitu biar mereka tuh ya media kalau nggak dapet viral ya nggak dapet makan bro. Bisa aja begitu kan. Nah kita kan pasti butuh the other side of answer. Kita butuh jawaban lain apa sih yang sebenarnya boleh terjadi, yang benar-benar terjadi sama lukisan ini. Kita kan pasti ada jawaban lain mengenai dunia yang lain gitu kan. Iya betul. Nah lu sempat research nggak? Ada media-media yang pernah mencoba untuk coba boleh lu ceritain. Jadi ada media namanya The Sun. Dia tuh ngegede-gedein berita ini. Yang katanya ini tuh viral waktu pada zaman itu. Yang menurut gua yang gak usah digede-gedein juga, orang juga udah pada tahu. Tapi dia bikin sedramatis mungkin. Pokoknya biar media ini tuh kegoreng. Kalau menurut lu juga, yang desan-desan itu terlalu menggoreng-goreng media gak sih? Mungkin kalau misalnya media ya udah pasti dia ngegoreng lah ya. Cuma kalau misalnya gue pikir-pikir ya, masa mungkin sih berita yang digoreng nih, walaupun gorengannya emang mantep tuh gitu. Masa semua orang sampai relain, semua orang yang punya lukisan ini di hari Halloween itu ngebakar lukisan ini bareng-bareng buat mutus gitu lah, mutus kutukannya lah. Dan ada satu orang lah kalau nggak salah, beberapa orang mungkin yang sampai ke gereja untuk ngebersihin lukisan sampai ke gereja. Tembus gak? Gereja itu berhasil gak buat bersihin lukisan itu? Konon katanya sih berhasil ya untuk ngebersihin lukisan tersebut. Cuma beberapa orang yang lainnya pada ngebakar secara massal lah lukisan ini di hari Halloween. Nah, menurut lo gitu gimana, Pintu? Kalau dari gua sih, menurut gua, nah ini ada yang harus gua clarify dulu nih, kejadian pembakaran lukisan ini secara massal ini itu terjadi sebelum media The Sun mengeluarkan berita atau sesudah? Sesudah. Oh sesudah. Jadi booming dan banyak juga kasus-kasus rumah kebakaran. Warga sana semakin takut tuh dan akhirnya memutuskan untuk bakarlah lukisannya lah itu untuk bakar bareng-bareng dari Halloween untuk memutuskan kutukan tersebut. Kalau gue bilang sih ini lebih ke arah psychological thing sih menurut gue. Jadi ketika mungkin mereka juga sebelumnya sudah tahu tentang lukisan ini tapi tetap di-keep kan. Tapi ketika media mulai ngegoreng-goreng lagi, mereka menggunakan pasti ada agenda lah. Agenda untuk up berita ini segala macam. Masih mereka punya agenda yang dimana ya balik lagi media lu nggak goreng ya lu nggak bakal makan. Kayak gini loh, maksudnya apa sih The Sun itu ngomong apa kalau ini tuh dia membahas tentang kalau misalkan memang berhantu atau dia ngebahas tentang ini tuh cuman viral-viralan dong sih. Dia ngebahas apa sih sebenarnya, Dok? Ya dia ngebahas kayak ngelebih-lebihin katanya lukisan ini nih misteri yang panjang banget. Oh. Ya, terus dia bilang kayak kalau kamu punya lukisan ini,
hidupnya bakalan kayak Sial. sial. Nah, iya bener sial. Dan bisa kita lihat juga dari kisahnya si Dep ini yang dia research, dia bilang ada kebakaran. Terus juga gua research juga di sini, terus cewek yang hidupnya sial terus. Kayak pokoknya dia kayak keluar rumah, entah sialnya yang bukan sial-sial yang mistis banget. Kayak pokoknya dia diserempet waktu hujan, diserempet mobil. airnya kecipratan. Iya, kayak gitu-gitu aja. Padahal dia baru keluar dari pintu. Terus juga ada anak kecil yang nggak bisa tidur terus gak mau makan karena cuma nyimpen lukisan ini. Iya, gue boleh berkomentar nggak? Coba. Ini gue as Sebuah sial lah ya. as an lulusan komunikasi ya. Komunikasi. Shout out to Bina Nusantara University, gue 7 tahun di situ. Jangan ditiru ya adik-adik, 7 tahun tuh gak baik. Sumpah 7 tahun tuh gak baik, gue gak bohong. 7 tahun tuh gak baik. Gini, kalau yang gue lihat dari apa yang dilakukan media sebenarnya which is itu tidak salah, dimana mungkin mereka juga udah kehabisan ide, mereka juga udah kehabisan berita apa sih sebenarnya yang harus dibahas. Dan kalau gue boleh tanya, ini tuh muncul tahun berapa sih beritanya? Tahun 1980 viralnya. Tapi lukisan ini pas gue research 1950. Si medianya tuh nge-publish beritanya tuh tahun kapan kira-kira? Medianya 1982. 82. Berarti kan 1982 tuh kan di situ kan berarti media massa masih berbentuk koran atau enggak radio kayaknya. Koran sih mungkin masih Kayaknya koran deh ya, bersurat kabar ya, masih berbentuk surat kabar ya. Coba lu boleh research dah, nanti lu kasih tau gua. Nah, dulu itu kan semua orang mencari berita itu kan lewat koran. Which is sekarang kan orang mau baca koran udah ada HP, orang mau lihat apapun tuh semua everything is on internet lah ya kan. Nah, menurut gua ya pada masa itu masa-masa di mana ya koran itu ya media yang paling dipercaya. Jadi karena lu nggak bisa research itu di mana-mana, Dok. Lu nggak kesenjangan akan teknologi itu bener-bener gila banget ya. 1982 beritanya muncul kan. Semua orang cuma tahu berita ya cuma dari koran. Cuma dari koran ya. Kalau Which dari is koran ya mereka nggak bisa nyari kemana-mana tentang kebenaran akan lukisan ini. Jadi ya media gini loh. Gue yakin banget orang-orang di berita kabar desan itu pasti 80% tidak percaya. Mereka pasti nggak percaya kalau misalnya lukisan ini bawa sial. Pasti, dan 20% percaya. Nah, ini skemanya, gue coba bongkar skemanya ya. Nih, 20% yang percaya ini ngasih tahu kok, lu tahu nggak sih ada lukisan yang menceritakan bahwa lukisan itu bisa bawa malapetaka, kebakaran lah, lu sial lah, mati lah, apa segala macam. Itu pasti ada, bro. Nah, yang 80% skeptisnya ini, mereka berpikir, kayaknya ini asik deh kalau gue bikin berita, kalau gue goreng nih berita, gue gedein, which is bakal masuk, ya bakal jadi revenue untuk koran tersebut dong, ya nggak sih? Itu bakal jadi profit kan? Mungkin di situ titik balik kenapa gambar ini benar-benar bisa meledak dan melejit itu mungkin di situ. Nah, dan yang gue lupa deh, revolusi surat kabar itu semasif apa dulu, gue lupa. Sorry Pare, waktu itu saya kelasnya bolos, jadi gue agak lupa tentang revolusi surat kabar tuh. Kayaknya menurut gue tuh tahun itu sih meledaknya. Jadi ya menurut gue itu adalah power, bro. Itu tuh bener-bener power di mana ya, wah ini something yang apalagi zaman dulu hal-hal seperti demonic, devil, satanis gitu-gitu yang berbau dengan devil itu semua orang nggak ada yang nggak percaya, bro. Nggak kayak zaman sekarang, bro. banyak tuh berita-beritanya pasti disebarin. Pasti itu yang jadi menurut mereka kayak, wah ini adalah ladang duit nih. Dimana ya pas tahun itu tau gue tuh lagi krisis, tau gue. Lagi mau kalau Amerika lagi enggak sih, kalau Amerika lagi emas sih, the greatest era itu 80 sih bagi beberapa orang. Jadi ya which is make sense menurut gue kayaknya kalau misalkan berita itu menggoreng, yes. Kalau dari kacamata gue sebagai anak communication, yes. Mereka menggoreng berita tersebut. Tapi quotes on quotes, mereka menggoreng itu berdasarkan kisah nyata tentang lukisan ini. Jadi mereka tuh agendanya memang ya gue pengen cari duit, ya gue pengen gedein ini kisah biar gue dapet cuan. Ya udah, gue bahas tapi sesuai dengan fakta. Karena faktanya dibilang kan kebakaran rumah, ini lukisan bawa petaka. Yang dimana kan media kan benar-benar bisa menggerakkan orang kan. That's what we call the people power kan sebenarnya kan. Apalagi zaman dulu, sekarang udah gampang banget, apalagi zaman dulu gitu kan, yang benar-benar orang-orang tuh benar-benar gather around talking about something yang benar-benar kayak udah
kita ngobrol gitu. Jadi ya wajar aja sih mereka kegoreng dan kesal aja daripada rumah gua kebakaran, daripada gua sial, daripada anak gua sakit, udah kita bakar aja lah. Menurut gua sih kayak gitu. Nah, lu tadi ada sempat riset apa lagi, Dok? Yang gue lihat tadi The Sun tuh ngeluarin suatu artikel, dia bilang yang di sini pada tahun 1985 rumah Roy dan May di Hull South Yorkshire terbakar akibat tumpahan minyak goreng. Jadi dia tuh ngesangkut pautin sama insiden warga tersebut. Terus kebetulan banget dia juga nyimpen foto ini. Jadi gue ada opportunities nih, gue buat ngegedein berita ini. Apa gue bikin aja ya kisah-kisah tentang foto ini pakai warga-warga yang kebakaran rumahnya. Terus dia bilang juga di sini berita itu jadi viral, lebih dari 10 domisili kebakaran. Ditemukan masih lukisan crying boy. Besoknya mengajak pembaca untuk membakar. Jadi The Sun ini yang ngajak penonton. Nah, iya, jadi ngajak penonton buat adain bakar massal di pada hari waktu Halloween. Nah, kalau menurut lu itu bener nggak itu yang dibilang? Ya kalau emang begitu ada beritanya ya gue bisa percaya aja sih ya. Cuma kembali lagi menurut gue mistis itu bisa aja terjadi sih dan nggak bisa dijelasin sama logika. Kalau dari gua ya, ini udah clear banget. Ini udah clear dari kacamata gue sebagai anak communication broadcasting, ini udah clear banget dimana gue memang benar-benar menyimpulkan bahwa memang The Sun ini punya agenda memang untuk cuan, coy. Untuk cuan, coy. Kenapa dia gede ini? Karena apa? Dia nyuruh warga berbondong-bondong untuk bakar lukisan ini. Itu di hari Halloween, coy. Ya kan orang Halloween kan identik dengan fear, by the fear, ya kan? Identik kan dengan kita lah by the fear gitu. Masuk. Subscribe dulu, jangan masuk aja lo. Nah, which is menurut gue itu adalah hal yang udah jelas banget ini ada agendanya cuman cuan. Bukan untuk mempropaganda, bukan untuk politik, bukan untuk isu apapun. Enggak, ini pure cuan, men. Isi dompet dia lah bilang. Ya cuma untuk isi dompet dia. Tapi dibalut dengan fakta. Which is ada yang pro dan kontra. Ya gini deh. Gue punya media A. Gue tuh ngincar gini. Gue tidak mengincar 100% orang pro dengan berita yang gue bawakan. Gue ngincer 50-50. 50% yang pro dan 50% yang kontra. Karena di situ titik serunya, men. Di situ titik cuannya menurut gue. Karena ya orang akan berdebat. Orang akan berdebat, makin banyak komen, makin apa segala macem. Makin hype. Makin naik. Yang kesorot siapa? Crying boy paintingnya, udah pasti. Itu pertama. Tapi sistemnya The Sun itu adalah gue berita gue dulu deh yang naik, yang menang. Kalau berita gue menang, gue ikut menang. Iya sih. Gue kayak gitu sih. Sampai sekarang juga yang diinget kan emang yang ngeberitain pertama juga The Sun kan. Dan gue juga waktu itu sempet baca, pas gue ngeriset nih, gue baca kalau ada orang yang bilang kalau lukisan ini nih kenapa nggak kebakar itu dan kenapa bisa letaknya tuh dari gantungan tuh jatuh ke bawah dan si lukisannya utuh nggak kebakar itu karena si kandungan dari cat yang dibuat itu katanya tahan api. Ya? Si gantungan yang biasa dibuat taruh di tembok tuh, nah itu mudah terbakar, makanya bisa jatuh dan nggak kebakar karena tahan api. Tahan api. Ya. Cuma make sense. Pas gua baca-baca lagi, ada satu orang yang di rumahnya punya beberapa lukisan lah, termasuk si lukisan The Crying Boy painting ini. Dan dia dia tuh lukisannya hampir semuanya tuh pakai pernis yang sama, yang tahan api. Awalnya gue udah mikir mungkin ya nggak kebakar ya emang karena tahan api. Tapi dia memiliki satu kasus juga lukisan yang lainnya kebakar semua. Padahal dia pakai pernis yang sama, tahan api. Sedangkan si Crying Boy painting ini semuanya nggak kebakar. Iya. Padahal kan harusnya ya kebakar juga dong sama. Iya benar. Kalau satunya nggak kebakar ya masih semua nggak kebakar. Nah betul, karena semuanya bahan bakunya sama. Iya. Make sense, itu interest, itu menurut gue itu seru sih. Kenapa yang satu kebakar satu enggak? Kenapa yang ini bisa kebaret yang satu enggak gitu kan? Which is kan itu kan sebenarnya kan ingredientsnya sama semuanya. Bahkan hampir semua lukisan selain lukisan itu kebakar semua, hancur ludes. Nih berarti ujungnya adalah
sampai sekarang berarti ujungnya terpecahkan nggak dok? Dari yang lu riset dari ujungnya pada akhirnya? Masih yang gue tangkep sih Yang lu riset dari yang lu research? dari yang gue research, yang gue di research ini sih udah ketangkep sama gue. Jadi ada The Sun ini yang pelopor ceritanya kita bilang, jadi cuma pengen itunya aja, Cuan aja. cuannya aja. Maksudnya ya gue kalau dibilang ini mistis, ya mistis aja. Maksudnya tanpa tersebar di internet tuh orang-orang pasti sekitar udah tahu. Nah tapi The Sun ini ngelebih-lebihin. Maksud gue tanpa dilebih-lebihin harusnya kan warga-warga sekitar juga pada tahu. Apalagi warga yang tetangganya yang kebakaran ini juga harusnya udah pada tahu dong. Nyebarin ke saudaranya. Kayak saudara gue sampingnya kebakaran, terus dia punya lukisan ini. Harusnya tanpa dibakarinnya juga udah tahu. Tapi The Sun di situ ngambil kesempatan buat kayak gue maju nih. Ini pokoknya peluang emas gue bilang. Kalau gue bakar Pancingan nih. iya, kalau ikan nih kan. ini ikan besar nih, big fish nih. Kalau gua taruh di media pasti booming nih. Soalnya kan pada umumnya manusia tuh pasti suka yang horor-horor, apalagi yang di Indonesia nih. Kayak ngeliat setan-setan kuntilanak lah, kayak arwah di jalan tol. Nah, pasti langsung ngeklik videonya. Iya benar. Berarti The Sun ini benar pure cuma ngambil cuan menurut gua. Kalau menurut lu, Pe? Kalau menurut gua sih balik ke pribadi masing-masing sih ya. Boleh percaya boleh enggak juga, karena ada orang juga yang percaya kalau emang lukisan itu emang punya sejarah yang sekelam itu. Tapi kalau misalnya menurut pandangan lu Dok, mungkin lu berpikir cara logika dan lu riset by data yang ada di internet kan. Dan pakai logika lah intinya. Cuma kan beberapa orang juga yang namanya hal mistis yang nggak bisa dikaitkan dengan logika gitu. Karena emang gak bakal masuk. Benar-benar. Kalau dari gue sih, gue memang melihat lukisan ini tuh have an opportunities untuk show, dan memang lukisan ini tuh penuh dengan makna, dalam banget makna dari lukisan ini. Tapi yang sangat disayangkan adalah orang mengaitkan kejadian-kejadian pahit itu kepada lukisan seorang anak kecil yang dia pun merasakan pahit, bahkan digunakan sebagai media untuk mendapatkan uang, which is di situ menurut gue itu sad banget, dan itu sick. Kalau kata Brevi itu sick man. Kalau kata Wancoy ya shit bitch, ya ngacoy lah ya, soal aja gitu. Menurut gue gitu sih. Menurut gue there's nothing wrong with the painting, gak ada yang salah juga dengan media yang membawakan ini, karena ya everything it's gonna come back with money. Semuanya akan balik lagi ke duit dan lain-lain. Tapi ya percaya nggak percaya, hal-hal mistis itu menurut gua ada dan nyata. Karena terciptanya manusia aja menurut gua itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ya kan, apalagi hal mistis yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ngomong-ngomong tentang ujung, kita juga udah di ujung acara. Buat kalian yang bener-bener punya cerita lain lah tentang The Crying Boy painting ini, feel free buat komen di bawah. Kalian juga boleh berpendapat, correct us kalau kita salah, kalian boleh correct. Kasih tahu kita dong sebenarnya apa sih yang sebenarnya benar-benar terjadi terhadap lukisan ini. Kalau kalian suka videonya, don't forget to like. Kalau kalian mau tahu kisah lebih lanjut atau pengen denger episode lainnya dari By The Fear, boleh langsung subscribe dan klik tombol lonceng. Without further ado, gua Kevin, Gua Nando, Dan gue Dev. don't forget, the darkness will never end by the fear.